Salam sejahtera dan selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen tokoh dan watak dalam Alkitab. Hari ini kita akan menyelami satu watak yang kompleks dan sering disalahpahami di dalam Alkitab. Dia adalah Yudas Iskariot. Kita akan meneroka sama ada Yudas telah membantu memenuhi nubuatan dalam Zakaria 11 ayat 12 hingga 13. Sama ada nubuatan itu akan digenapi tanpa dia, dan jika ada sebarang petunjuk dalam Alkitab bahwa Yudas mungkin pergi ke surga. Mari kita mulakan perkongsian yang mencerahkan ini. Pertama, adakah tindakan Yudas membantu memenuhi atau menggenapi nubuatan tentang penyaliban Yesus? Peranan Yudas Iskariot dalam pengkhianatan Yesus dan peristiwa-peristiwa seterusnya yang membawa kepada penyaliban Yesus adalah aspek yang kompleks dan penting di dalam teologi Kristen dan naratif Perjanjian Baru. Menurut Alkitab, Yudas Iskariot adalah salah seorang daripada 12 murid Yesus yang akhirnya mengkhianati dia kepada pihak berkuasa agama untuk 30 keping perak. Dari perspektif teologi, pengkhianatan Yudas terhadap Yesus sering dilihat sebagai sebahagian daripada rancangan ilahi yang lebih besar yang akhirnya membawa kepada penyaliban Yesus yang dipercayai oleh umat Kristen diperlukan untuk penebusan umat manusia. Dalam pengertian ini, tindakan Yudas dapat dilihat sebagai nubuat yang menggenapi yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yang menggenapi nubuatan di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Mazmur dan tulisan para nabi yang meramalkan, menubuatkan penderitaan dan kematian Mesias. Salah satu nubuatan yang paling penting, paling terkenal yang dipercayai oleh sesetengah orang Kristen telah digenapi oleh pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, terdapat di dalam kitab Zakaria 11 ayat 12 dan 13 yang berbicara tentang pembayaran 30 keping perak. Ayat ini berkata, "Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku, lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan." Sedang penonton, petikan ini sering ditafsirkan sebagai bayangan kepada pengkhianatan terhadap Yesus oleh Yudas untuk 30 keping perak. Akhirnya, pengkhianatan Yesus oleh Yudas dan peristiwa yang membawa kepada penyaliban Yesus dipahami dalam konteks naratif yang lebih besar tentang sejarah keselamatan dalam agama Kristen. Orang Kristen percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan untuk membawa penebusan dan pendamaian antara manusia dan Tuhan, dan tindakan Yudas sementara didorong oleh pengkhianatan dan ketamakan, sebahagiannya telah memainkan peranan dalam penggenapan rancangan ilahi itu. Soalan kedua, adakah nubuatan dalam Zakaria 11 ayat 12 hingga 13 akan digenapi walaupun tanpa Yudas Iskariot? Nubuatan dalam ayat ini tentang 30 keping perak sememangnya merupakan petikan penting yang dipercayai oleh sesetengah orang Kristen telah digenapi dalam pengkhianatan Yesus oleh Yudas Iskariot. Jika Yudas tidak mengkhianati Yesus, ada kemungkinan nubuatan khusus ini mungkin tidak digenapi dengan cara yang sama. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diambil perhatian bahwa teologi Kristen mengajar bahwa penyaliban Yesus dan peristiwa yang membawa kepada peristiwa itu adalah sebahagian daripada rancangan ilahi Tuhan untuk penebusan manusia. Jadi pengkhianatan Yesus oleh Yudas sementara itu berupa satu peristiwa tragik, dilihat memainkan peranan dalam menggenapi rancangan keselamatan yang lebih besar ini. Nah, jika Yudas tidak mengkhianati Yesus, ada kemungkinan butiran khusus dalam nubuatan, penggenapan nubuatan Zakaria 11 ayat 12 hingga 13 mungkin telah digenapi dengan cara yang berbeza atau melalui keadaan yang berbeza.
Kepercayaan dalam kedaulatan Tuhan dan keupayaannya untuk mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak ilahinya adalah prinsip utama iman Kristen. Dan oleh itu, orang Kristen percaya bahwa walaupun Yudas tidak mengkhianati Yesus, kemungkinan rancangan Tuhan untuk penebusan akan dapat dicapai dalam cara yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ringkasnya, sementara pengkhianatan Yesus oleh Yudas Iskariot sering dilihat sebagai menggenapi nubuatan khusus, termasuk yang di dalam Zakaria 11 ayat 12 dan 13 itu, umat Kristen percaya bahwa rancangan Tuhan untuk penebusan akan tercapai tanpa mengira tindakan mana-mana individu tertentu, sama ada Yudas atau tiada Yudas, karena tujuan Tuhan pada akhirnya berdaulat dan tidak boleh dihalang atau didorong oleh tindakan manusia. Seterusnya, soalan yang kita tangani seterusnya dalam rancangan ini, adakah terdapat mana-mana ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yudas boleh pergi ke surga? Ini adalah soalan yang sering ditanya oleh ramai orang. Saudara, Alkitab tidak memberikan sebarang petunjuk yang jelas bahwa Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus, akan pergi ke surga. Di dalam Perjanjian Baru, gambaran yang diberikan terhadap Yudas Iskariot kebanyakannya bersifat negatif yang menekankan pengkhianatannya terhadap Yesus dan akibat dari tindakan pengkhianatannya itu. Salah satu petikan yang paling terkenal mengenai Yudas terdapat di dalam Matius 26 ayat 24. Di mana Yesus sendiri merujuk kepada Yudas dengan cara yang menunjukkan nasibnya yang terakhir. Ayat ini berkata, Anak manusia akan pergi seperti yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang mengkhianati anak manusia, lebih baik baginya kalau dia tidak dilahirkan. Pernyataan daripada Yesus ini menunjukkan betapa seriusnya, teruknya pengkhianatan Yudas dan membayangkan nasib suram baginya. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 12, Yesus merujuk kepada Yudas sebagai orang yang ditakdirkan untuk dibinasakan. Seterusnya menunjukkan akibat yang negatif untuk Yudas. Saudara, walaupun Alkitab tidak menyatakan secara eksplisit nasib akhir Yudas, gambaran keseluruhan tentang dia di dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa tindakannya sangat berdosa dan mempunyai akibat yang serius. Ramai ahli teologi dan cendekiawan Kristen mentafsirkan petikan yang kita baca ini untuk menunjukkan bahwa Yudas berkemungkinan menghadapi hukuman mati kekal karena pengkhianatannya terhadap Yesus. Adalah penting untuk diingat bahwa Alkitab menekankan kepentingan pertaubatan, pengampunan, dan penebusan melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun demikian, berdasarkan catatan Alkitabiah tentang tindakan Yudas Iskariot dan akibatnya, tidak ada petunjuk jelas bahwa dia akan menjadi antara mereka yang akhirnya diselamatkan dan dialu-alukan untuk masuk ke surga. Saudara, sebagai kesimpulan, tindakan Yudas Iskariot dalam penggenapan nubuatan di dalam kitab Zakaria boleh dilihat sebagai signifikan, tetapi ia juga hasil daripada pilihan dan tindakannya yang dipengaruhi oleh iblis. Nubuatan itu akan dipenuhi tanpa mengambil kira sama ada Yudas ada di situ atau tiada, karena kedaulatan rancangan Tuhan sentiasa akan berlaku. Mengenai destinasi akhir Yudas, kita sudah melihat dari ayat Alkitab yang memberi petunjuk kuat tentang pemisahannya dari Tuhan. Saudara, terima kasih karena menyertai kami melalui program ini. Jika Anda mendapati perbahasan ini bermanfaat, sila tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan ikon lonceng agar Anda tidak terlepas untuk sama-sama mengeksplorasi Alkitab yang lebih mendalam bersama kami di video akan datang. Jangan ragu untuk meninggalkan pendapat, komen, dan soalan Anda di ruangan komen di bawah ini, supaya kita akan sama-sama melihat dan memberi komen kepada soalan Anda. Sehingga kita bertemu lagi,
Salam kasih dalam Yesus Tuhan kita. Semoga kita akan terus mencari kebenaran di dalam Alkitab. Tuhan memberkati Anda.